Oke, bismillahirrahmanirrahim. Nah, kita lanjutkan pembahasan soal matematika. Kali ini kita bahas tentang materi turunan fungsi. Ya, tentunya turunan fungsi aljabar di buku matematika PKS. Oke, kita mulai dari terlebih dahulu saya sampaikan materinya atau rumus ya, berkaitan atau berkenaan dengan turunan fungsi. Oke, jadi kalau seandainya kita punya ya jika ya diberikan fungsi f(x) katakanlah a dikali x pangkat n. Nah, maka turunannya ya f aksen x ya lambangnya. Nah, turunannya f aksen x sama dengan nanti kita tinggal turunkan pangkat nih. Ya, pangkatnya turun jadi a dikali n dikali pangkatnya ya, pangkat n. Nah, kemudian dikali x pangkat, nah pangkatnya berkurang 1. Jadi n minus 1. Yang tadi n jadi n min 1. Nah, pangkatnya turun ke bawah. Oke, contohnya seperti apa? Contohnya, nah, katakanlah kita punya fungsi f(x) sama dengan 3x pangkat 4 minus 5x pangkat 3 ditambah 2x pangkat 2 minus 4x pangkat 1 ya. Nah, 1 nggak usah kita tulis ditambah 10. Nah, oke, maka turunannya adalah, nah kita turunkan pangkatnya nih. Ya, ketika kita turunkan maka jadi 3 dikali 4. Ya, x pangkatnya berkurang 1, jadi 4 min 1 jadi 3. Kemudian min 5x pangkat 3, nah pangkat 3 ini pangkatnya kita turun ke bawah dikali dengan 5, jadi 5 kali 3 dikali x pangkat, nah, berkurang 1 jadi 2. Ditambah 2x pangkat, ini 2 x pangkat 2 diturunkan, pangkatnya turun jadi 2 kali 2 x pangkat 1 ya. Kemudian dikurang 4x, x ini kan x pangkat 1. Nah, pangkatnya turun, maka jadilah 4 kali 1. Ya, 4 kali 1 dikali x pangkat berkurang 1 pangkatnya jadi 0. Ya, ditambah 10 konstanta. Nah, artinya nih x-nya pangkat 0. Ya, kalau x pangkat 0 maka jadi 10 dikali, nah, pangkatnya turun jadi 10 kali 0 ya, dikali x pangkat min 1. Nah, di sini kita lihat 10 dikali 0 tentunya 0 ya. Nah, jadi kalau seandainya kita punya suatu fungsi konstan katakanlah, maka turunannya sudah pasti ya, apabila diturunkan dengan variabel x maka turunannya 0. Gitu ya. Nah, ini kalau seandainya kita sederhanakan jadi 3 kali 4 12 x pangkat 3 ya, sebenarnya kita bisa langsung ya dari sini kemari ya, 3 kali 4 12, nah pangkatnya berkurang 1 jadi 3 gitu ya. Nah, kemudian dikurang 5 kali 3 15 ya, x pangkat 2 ditambah 2 kali 2 4 x pangkat 1, nah pangkatnya nggak usah ditulis, kemudian min 4 x pangkat 0, x pangkat 0 ya 1 ya, jadi min 4 saja. Nah, di sini juga perlu kita tuliskan ya, suatu fungsi linier, katakanlah m kali x, nah ya, x pangkat 1, maka turunannya adalah koefisien x ini. Gitu ya. Jadi kalau min 4x ya min 4 turunannya. Kemudian 10x ya pangkat 0 atau 10 saja, ini kan konstan ya, konstanta diturunkan ya hasilnya 0. Ya nggak usah ditulis nggak apa-apa. Nah, ini turunannya. Oke, kita langsung ya ke soal PKS uji kompetensi 2. Oke, kalau seandainya dia bukan fungsi polinom ya, nah, sebisa mungkin kalau bisa dijadikan pangkat kita jadikan pangkat. Contoh ya, contoh yang soal nomor 1, f(x) sama dengan 2 kali akar x. Nah, akar x itu adalah x pangkat setengah. Nah, seperti ini, jadikan pangkat. Nah, baru kita turunkan. Nah, turunannya adalah f aksen x sama dengan, nah pangkatnya langsung kita turunin nih. Ketemu dengan 2, jadi 2 kali setengah, 2 kali setengah 1. Nah, jadi kali x pangkat, pangkatnya berkurang 1. Setengah kurang 1 adalah min 1/2.
Nah, inilah turunan dari 2 akar X. Nah, kalau bisa kita balikan lagi ke dalam bentuk aslinya ya. Bentuk aslinya adalah bentuk akar, maka kita jadikan bentuk akar. Nah, sehingga f aksen X ini sama dengan 1 ya dikali X pangkat minus. Karena pangkatnya minus, maka dia penulisannya jadi per. Ya, per X pangkat setengah. Nah, sehingga dapatlah hasilnya f aksen X ini adalah 1 per X pangkat setengah adalah akar X. Nah, ini turunan dari 2 akar X adalah 1 per akar X. Oke, ini untuk soal nomor 1. Kita lanjutkan ke soal nomor 2. Oke, soal nomor 2 kita lihat di sini 1 per X. Ya, jadikan pangkat, maka fx sama dengan minus 1 per X ini adalah X pangkat min 1. Nah, ketika kita turunkan, jadi f aksen X sama dengan, nah pangkatnya ini kita turunkan ketemu dengan min. Nah, min sini artinya min 1 sebenarnya ya. Jadi min 1 kali min 1 hasilnya adalah 1. Nah, dikali X pangkat, nah pangkatnya berkurang 1. Min 1 dikurang 1 jadi minus 2. Nah, dapatlah hasil turunannya seperti ini. Tapi kalau bisa balikinnya ke dalam bentuk aslinya. Aslinya adalah bentuk pecahan. Maka jadilah f aksen X ini sama dengan 1. Nah, karena pangkatnya minus, nah, maka jadi per X pangkat 2. Nah, ini turunan dari min 1 per X adalah 1 per X pangkat 2. Ya, ini untuk soal nomor 2. Nah, kemudian untuk soal nomor 3. Ya, fx sama dengan 1 per X tambah 1. Ya, fx sama dengan ya 1 per X tambah 1. Nah, seperti ini. Nah, kalau seandainya ini ya kita jadikan U per V. Ya, karena di sini penyebutnya nggak hanya X seperti nomor 2. Jadi kita jadikan bentuk U per V. Jadi fx-nya ini sama dengan U per V. Di mana U-nya 1, V-nya adalah X tambah 1. Nah, turunan pecahan rumusnya itu adalah jadi f aksen X sama dengan ya U aksen, nah, arti turunan U dikali V dikurang V aksen, artinya turunan V dikali U dibagi dengan V kuadrat. Nah, ini untuk turunan pecahan ya. Jadi kalau ada fungsi pecahan turunannya seperti ini. Ya, U aksen V dikurang V aksen U dibagi dengan V kuadrat. Nah, coba kita turunkan. Jadi ini sebagai U, sebagai V. Maka F aksennya ya adalah U aksen, nah, turunan U, U-nya 1 diturunkan 0 karena konstanta ya. Dikali V, V-nya adalah X tambah 1. Dikurang V aksen, X tambah 1. Turunan X tambah 1 adalah 1. Ya, turunan X. Nah, X ini kan arti 1 kali X ya. Ya, jadi koefisiennya adalah 1. Jadi itu 1. Plus 1 diturunkan ya 0. Nah, ini baru V aksen. Dikali U. U-nya 1. Ya, dibagi dengan V kuadrat. Nah, ini V-nya adalah X tambah 1. Tinggal kita kuadratkan. Jadi X tambah 1 kuadrat. Nah, seperti ini. Maka ketika kita sederhanakan, nah ini jelas ya bahwa 0 dikali berapapun ya 0 ya. 0 kali X tambah 1. Nah, jadi 0 dikurang 1 kali 1, 1 dibagi dengan X tambah 1 kuadrat. Sehingga turunannya adalah 0 kurang 1 ya min 1 dibagi dengan X tambah 1 kuadrat. Nah, ini turunan dari 1 per X tambah 1. Oke, kita lanjut ke soal nomor 4. Ya, soal nomor 4. Ya, di sini fx sama dengan ya 1 per 1 minus X pangkat 2. Nah, bentuknya pecahan juga, maka kita anggap yang atas ini sebagai U, nah yang bagian bawah atau penyebut sebagai V. Nah, kita tulis kembali rumusnya. Nah, bentuk pecahan U per V, kalau diturunkan hasilnya adalah U aksen V dikurang V aksen U
dibagi dengan V kuadrat. Oke, nah sekarang kita turunkan nih. F aksen sama dengan, nah U aksen turunan U, karena U-nya konstanta, ya turunannya 0. Dikali V, V-nya adalah 1 dikurang X kuadrat. Ini baru U aksen V, kemudian dikurang V aksen U. V aksennya adalah 1 dikurang X kuadrat. Nah, turunannya apa nih? 1 dikurang X kuadrat. Nah, katakan 1 dikurang X kuadrat. Turunannya adalah 1 ini kan konstanta, diturunkannya 0. Kemudian X kuadrat turunannya, turun 2-nya jadi 2 dikali X pangkat berkurang 1 pangkatnya jadi 1. Ya, jadi turunan dari 1 dikurang X kuadrat adalah minus 2X. Nah, seperti ini. Ya. Jadi V aksennya adalah minus 2X dikali U. U-nya 1. Nah, seperti ini. Kemudian dibagi dengan V kuadrat. V-nya adalah 1 dikurang X pangkat 2. Ini baru V. Nah, kita kuadratkan. Seperti ini. Nah, langkah selanjutnya kita sederhanakan. Nah, jadi F aksen X-nya sama dengan, nah 0 dikali 1 min X kuadrat ya 0. Ya, 0, kemudian min 2X kali 1 ya min 2X dikali min jadi plus. Ya, jadi plus 2X dibagi dengan 1 min X kuadrat dikuadratkan. Sehingga, nah tinggal kita sederhanakan yang bagian pembilang. 0 tambah 2X ya 2X. Ya, 2X per 1 min X kuadrat dikuadratkan. Bagian penyebutnya sepertinya sudah sederhana, jadi nggak usah disederhanakan lagi. Nah, ini hasil turunan dari 1 dibagi dengan 1 min X kuadrat. Turunannya adalah 2X dibagi 1 min X kuadrat dikuadratkan. Oke, kita lanjutkan ke pembahasan latihan UK 3. Ya, UK 3. Oke, jika Fx sama dengan 3X pangkat 4, maka F aksen X sama dengan, oke, soal nomor 1, ya kita punya Fx-nya ini sama dengan 3X pangkat 4. Maka turunannya lambangi F aksen X sama dengan, nah ini 4, ya kita turunkan ketemu dengan 3. 3 kali 4 ya 12. Ya. Kemudian pangkatnya berkurang 1 jadi 3. Jadi turunan dari 3X pangkat 4 adalah 12X pangkat 3. Nah, jadi kita pilih di sini opsinya adalah yang C untuk soal nomor 1. Oke, kita lanjutkan ke pembahasan soal nomor 2. Apabila Fx-nya ini sama dengan 5X pangkat 3, maka F aksen X-nya sama dengan, nah kita perhatikan di sini pangkatnya 3, nah, koefisiennya 5. Nah, kita turunkan pangkatnya, ketika diturunkan ketemu dengan 5, jadi 5 kali 3 adalah 15. Nah, kemudian dikali X pangkatnya berkurang 1, jadi 2. Nah, maka turunan dari 5X pangkat 3 adalah 15X pangkat 2. Maka kita pilih opsinya yang B untuk soal nomor 2. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 3 dan 4. Ya, soal nomor 3, nah, kita diberikan fungsi Fx-nya ini 1/7. Ya, koefisiennya pecahan. Ya, koefisiennya pecahan 1/7 dikali X pangkat 7. Oke, kalau kita mau turunkan, ya tinggal turunkan pangkatnya. 7 kita turunkan ketemu dengan 1/7. Ya, artinya kita kalikan 1/7 dikali 7. Jadi F aksen X sama dengan 1/7 dikali 7, hasilnya adalah 1. Nah, dikali X pangkat, nah 7 berkurang 1 pangkatnya nih. Berkurang 1 jadi 7 kurang 1 jadi 6. Ya, sehingga jawabannya adalah F aksen X-nya X pangkat 6. Nah, kita pilih opsinya yang B untuk soal nomor 3. Kemudian soal nomor 4. Ya, dengan cara yang sama, kita diberikan fungsi Fx sama dengan 1/2 X pangkat 6. Oke ya, nah, maka ketika diturunkan, kita perhatikan pangkatnya dulu. Pangkatnya 6, koefisiennya setengah. Ketika kita kalikan ya, nah, diturunkan kan maka pangkatnya turun jadi dikali dengan setengah, dengan koefisien. Jadi 6 kali setengah adalah
adalah 3 ya. Nah, dikali X pangkat, nah pangkatnya 6 berkurang 1. Nah, jadi 5. Nah, sehingga turunan dari setengah X pangkat 6 adalah 3X pangkat 5. Ya, 3X pangkat 5 kita pilih opsinya yang D untuk soal nomor 4. Oke, kita lanjutkan ke latihan UK 4 atau uji kompetensi 4. Oke, soal nomor 1. Ya, kita diberikan fungsi fx ya, sama dengan, nah ini dalam bentuk akar x kuadrat dikali akar x. Nah, nyatakan dulu dalam bentuk pangkat ya, jadi x kuadrat dikali akar x. Akar x ini adalah x pangkat setengah. Oke, ketika kita sederhanakan x pangkat dikali x pangkat maka jadi penjumlahan ya, pangkatnya jadi ditambah 2 tambah setengah ya, jadi X pangkat 2 tambah setengah jadi 2 setengah atau 5/2 ya, pangkatnya jadi 5/2. Nah ini yang kita manfaatkan untuk diturunkan ya, sehingga turunannya adalah f aksen X sama dengan pangkatnya turun jadi 5/2 dikali X pangkat, nah berkurang 1, 5/2 berkurang 1 jadi 3/2. Nah ini ya hasil turunan dari X pangkat 5/2. Nah sebisa mungkin kita kembalikan jawabannya ke dalam bentuk akar juga ya. Nah, jangan jadikan pangkat seperti ini, nggak ada di opsi ya bentuknya. Jadi kita nyatakan dalam bentuk akar, maka kita peroleh 5/2. Nah X pangkat 3/2. 3/2 ini adalah 1/2. Jadi X pangkat 1 dikali X pangkat setengah. Nah seperti ini. Sehingga dapatlah hasilnya 5/2. X pangkat 1 ini X pangkat setengah adalah akar X. Ya, maka jawabannya adalah 5/2 dikali X kali akar X atau 5/2 X akar X. 5/2 X akar X. Oke, di sini nggak ada 5/2, jadi 5/2 kita jadikan pecahan campuran. 5 dibagi 2 adalah 2,5. Ya, 2,5 X akar X, kita pilih opsinya yang C ya untuk soal nomor 1. Oke, ini untuk soal nomor 1. Pembahasannya kita lanjutkan ke pembahasan soal nomor 2. Oke, kita punya fungsi fx sama dengan minus 4x pangkat min 2. Apabila diturunkan, nah, karena ini jadi bentuk pangkat, maka bisa langsung kita turunkan. Pangkatnya kita turunkan min 2 ketemu dengan min 4. Ya. Jadi min 2 kali min 4 sama dengan 8. Ya, dikali x pangkat, nah berkurang 1. Min 2 dikurang 1 jadi minus 3. Oke ya, nah ini jawabannya jadinya turunan dari min 4x pangkat min 2 adalah 8x pangkat min 3. Jadi kita pilih opsinya yang D. Oke ya. Nah ini untuk soal nomor 2. Oke, kita lanjutkan ke pembahasan soal nomor 3. Oke, soal nomor 3. Nah, kita punya fungsi fx adalah 2/x kuadrat. Oke, ini bisa dinyatakan dalam bentuk pangkat negatif ya. Jadi 2 dikali X pangkat minus 2. Nah, seperti ini. Nah, jadi bentuknya sama seperti soal nomor 2. Ya. Nah, setelah itu kita turunkan. Jadi F aksen X-nya adalah, kita lihat pangkatnya, min 2, kita turunkan ketemu dengan 2. Nah, tinggal langsung kita kali, min 2 kali 2 adalah minus 4. Ya, dikali X pangkatnya berkurang 1 jadi minus 3. Oke, kita kembalikan ke bentuk aslinya ya, ke bentuk seperti soal. Pangkatnya kita positifkan. Jadi kita punya minus 4. Nah, pangkatnya negatif bikin positif jadi per X pangkat 3. Jadi turunan 2/x kuadrat adalah min 4 per X pangkat 3 seperti ini. Oh, ternyata jawabannya dia pengennya seperti ini aja. Nggak perlu dijadikan pangkat positif. Min 4x pangkat min 3. Ya, jadi kita pilih opsinya yang D untuk soal nomor 3. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 4. Ya, untuk UK 4. Oke, soal nomor 4 kita punya di sini fungsinya diberikan X dikali akar pangkat 3 dari X. Nah, ini kita nyatakan dalam bentuk pangkat. Ya. Akar pangkat 3 dari X adalah X pangkat 1/3.
Oke ya, nah, ini X ini artinya X pangkat 1. Kemudian kita nyatakan dalam bentuk X pangkat. Ya, X pangkat 1 dikali X pangkat sepertiga, perkalian pangkat jadi jumlah. Jadi pangkatnya tinggal kita tambah 1 tambah sepertiga. Ya, jadi 1/1/3 atau bisa juga 4/3. Nah, ini yang akan kita turunkan X pangkat 4/3. Oke, maka f aksen X-nya atau turunan dari fungsi f(x)-nya adalah, nah, pangkatnya kita turunkan. Ya, pangkatnya kita turunkan jadi 4/3 dikali X pangkat, nah berkurang 1 pangkatnya, 4/3 kurang 1 jadi 1/3. Oke, nyatakan kembali ke dalam bentuk akar. Ya. Oke, 4/3-nya ini kalau kita nyatakan dalam bentuk pecahan campuran, maka akan kita peroleh 4 dibagi 3 adalah 1/3. X pangkat 1/3 adalah X pangkat 1 ya diakarin 3. Nah ini ya, jadi jawabannya 1/3 dikali akar pangkat 3X. Nah, jadi kita pilih opsinya di sini C ya untuk soal nomor 4. Oke, kita lanjutkan untuk pembahasan soal nomor 5 sampai 7. Oke, soal nomor 5. Ya, kita diberikan fungsi Y ya. 3/X itu artinya 3 dikali X pangkat min 1. Pertanyaannya dy dx ini lambang dari turunan ya, sama dengan Y aksen. Oke, kita turunkan di sini pangkatnya min 1 turun ketemu dengan 3. Nah, maka jadi min 1 kali 3 jadi min 3. Kemudian dikali X pangkat. Nah, pangkatnya berkurang 1 karena diturunkan. Jadi min 1 kurang 1 jadi minus 2. Nah, kemudian kita nyatakan lagi dalam bentuk pecahan ya seperti soal. Jadi dapatlah min 3. Nah, pangkatnya dibikin positif jadi per X pangkat 2. Maka kita pilih opsinya untuk soal nomor 5 adalah yang E. Ya, turunan dari 3/X adalah min 3/X kuadrat. Oke, ini untuk pembahasan soal nomor 5. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 6. Oke, soal nomor 6 kita punya Y sama dengan 6/X kuadrat artinya 6 dikali X pangkat min 2 dikali akar X. Nah, akar X ini X pangkat setengah. Oke, kita jadikan 1, ini X pangkat dikali X pangkat. Nah, pangkatnya tinggal kita jumlah ya, jadi 6 dikali X pangkat min 2 tambah setengah, jadi minus 3/2. Nah, udah dapat seperti ini baru kita turunkan. Nah, maka turunannya Y aksen sama dengan pangkatnya kita turunkan ketemu dengan 6. Nah, kita kali ya, dikali jadi 6 kali min 3/2 jadi min 9. Ya, 6 dikali min 3/2 ini min 18 bagi 2 jadi min 9. Nah, dikali X pangkat, pangkatnya berkurang 1. Min 3/2 berkurang 1 ya, min 3/2 dikurang 1 jadi min 5/2. Nah, seperti ini. Nah, kemudian pangkatnya kita bikin positif jadi min 9 ya dibagi X pangkat 5/2. Nah, seperti ini. Nah, X pangkat 5/2 setara dengan X pangkat 2,5 artinya X pangkat 2 dikali X pangkat setengah atau akar X. Nah, seperti ini. Ya, X pangkat 5/2, X pangkat 2 dikali X pangkat setengah atau akar X. Nah, sampai di sini belum ada ya bentuk seperti yang kita dapatkan ya di opsi. Nah, di opsi dia pengennya tuh akar X-nya di atas. Artinya ini kita rasionalkan penyebut dengan cara kita kali akar X, kita kali akar X. Ya, maka Y aksennya akan menjadi min 9 akar X. Ya. Ya, pembilangnya min 9 akar X. Nah, kemudian penyebutnya ini X kuadrat akar X dikali akar X. Akar X dikali akar X ini kan X pangkat 1. Ya. Akar X kali akar X itu X kali X kuadrat jadi X pangkat 3. Maka di sini dibagi dengan X pangkat 3. Nah, sehingga kita pilih opsinya soal nomor 6 adalah min 9 per X pangkat 3 akar X. Oke, ini untuk pembahasan nomor 6. Nomor 7 setipe dengan soal nomor 6. Oke, kita punya fungsi f(x). Ya, 4 akar X dibagi X. 4 akar X, 4 kali X pangkat setengah
dibagi X, artinya dikali dengan X pangkat min 1. Nah, ini kalau seandainya kita jadikan 1, ya X pangkat setengah dikali X pangkat min 1 menjadi 4 kali X pangkat setengah tambah min 1, jadi min setengah. Oke, langkah selanjutnya kita turunkan. Efeknya jadi F aksen X. Oke, pangkatnya adalah min setengah. Ketemu dengan 4, jadi min setengah dikali 4. Ya, atau 4 kali min setengah, jadi minus 2. Kemudian dikali X, pangkatnya berkurang 1. Min setengah dikurang 1 jadi minus 3/2. Nah, dengan cara yang sama, ya pangkatnya kita jadikan positif menjadi minus 2 per X pangkat 3/2. Nah, kemudian X pangkat 3/2. 3/2 setara dengan X pangkat 3/2 setara dengan X pangkat 1 dikali X pangkat setengah atau akar X. Nah, sampai di sini ya belum ada opsinya yang sama persis dengan yang kita sudah dapatkan. Nah, kalau kita perhatikan di sini akarnya itu ada di pembilang semua, maka caranya kita kali dengan akar X, kita kali akar X. Kita rasionalkan penyebutnya. Maka dapatlah F aksen X-nya ini sama dengan min 2 akar X bagian pembilangnya. Bagian penyebutnya ini ada X dikali akar X kali akar X. Akar X kali akar X ini X pangkat 1 dikali X, maka jadi X pangkat 2. Ya, jadi X kali X. Nah, seperti ini. Maka jawabannya adalah kita pilih opsinya ya. Yang D untuk soal nomor 7. Oke, kita lanjut ke pembahasan UK 5, latihan uji kompetensi 5. Soal nomor 1. Ya, kita punya fungsi fx-nya ini sama dengan x pangkat 2 ditambah 1. Nah, kita turunkannya kalau penjumlahan 1 per 1. X pangkat 2 turunannya apa? Ditambah turunan 1 apa? Oke ya. Nah, f aksen x-nya adalah x pangkat 2 turunannya 2 turun. Nah, dikali X pangkat berkurang 1 pangkatnya jadi 1. Ditambah konstanta 1. Ya diturunkan ya 0. Ya, maka jawabannya adalah 2X tambah 0. Nah, atau 2X saja. Ya, jadi kita pilih opsinya yang B untuk soal nomor 1. Oke, dengan cara yang sama untuk soal nomor 2. Ya, kita punya fx-nya ini 2X pangkat 2 ditambah 6X tambah 1. Maka turunannya adalah, nah di sini pangkatnya 2, langsung ketemu dengan 2. Artinya kita kali 2 dengan 2 jadi 4. Kemudian pangkatnya berkurang 1 jadi 1. Nah ini 6X ya, pangkatnya 1. Langsung kita ambil aja koefisiennya, turunannya jadi 6. 6X turunannya 6. Gitu ya. Nah ini konstanta 0. Maka jawabannya adalah turunan dari 2x kuadrat tambah 6x tambah 1 adalah 4x tambah 6. Ya. 4x tambah 6. Maka kita pilih opsinya untuk soal nomor 2 adalah yang C. Nah, kita lanjut ke soal nomor 3. Fx-nya ini sama dengan x dikurang 1 per x. Oke, ada bentuk pecahan, jadikan pangkat. Jadi x dikurang 1 per x ini adalah x pangkat min 1. Ya, ini x nggak ada pangkatnya, bikin aja nggak apa. Ini artinya x pangkat 1. Oke, kita turunkan 1 per 1. Ya, x pangkat 1 turunannya ini kan koefisiennya 1. Ya, kalau nggak ada angka berarti koefisiennya 1. Kita turunkan ya 1. Ya, 1x, 1, 6x tadi 6. Ya, 2x turunannya 2. Nah, jadi turunan 1x ya 1. Ya. Nah, kemudian dikurang turunan x pangkat min 1. Nah, min 1-nya turun. Ya, min 1-nya turun. Min 1 ya. Kita kurung biar enggak nyambung dengan minus depannya. Min 1 turun dikali x pangkat. Nah, pangkatnya berkurang 1. Yang tadi min 1 jadi min 1 dikurang 1 jadi minus 2. Nah, maka kita peroleh hasilnya adalah 1 min kali min jadi plus 1. Dikali x pangkat min 2. Pangkatnya kita bikin positif jadi per. Ya, jadi per x pangkat 2. Nah, inilah turunan dari x dikurang 1 per x. Ya, turunannya adalah 1 tambah 1 per x pangkat 2. Jadi kita pilih untuk soal nomor 3 ini opsinya yang
yang B ya. Oke, kita lanjutkan ke pembahasan soal nomor 6. Oke, ya, soal nomor 6. Nah, kalau kita perhatikan kita diberikan fungsi pecahan ya. Kita lihat di sini pembilangnya adalah 2x kuadrat tambah 3x dikurang 5. Nah, ini bisa kita faktor jadi 2x tambah 5 dikali x minus 1 ya, dibagi dengan x minus 1. Ya, jadi sebelum kita turunkan, alangkah baiknya coba kalau seandainya bisa disederhanakan, kita sederhanakan. Nah, ternyata bisa disederhanakan dengan cara difaktor pembilangnya. Nah, ketika difaktor, nah ini ada bentuk yang sama ya, suku yang sama sehingga fungsi y-nya ini menjadi lebih sederhana, menjadi 2x tambah 5. Nah, ini akan kita turunkan. Setelah diturunkan, jadilah dy dx-nya atau y aksen sama dengan turunan 2x ya 2, turunan 5 karena konstanta ya 0. Ya, maka jawabannya adalah 2 dy dx-nya. Jadi kita pilih opsinya yang A untuk soal nomor 6. Kemudian soal nomor 7. Ya, kita diberikan fungsi y-nya masih dalam bentuk nah, angkanya belum lengkap ya, karena A dan B-nya kita belum tahu nilainya berapa. Justru ini yang ditanya ya. Jadi ini y-nya ini adalah ax pangkat 3 ditambah bx kuadrat ditambah 2. Nah, apabila kita turunkan, maka pangkatnya ini turun. Nah, yang pertama ax pangkat 3 ketemu dengan a, jadi 3a. Pangkatnya berkurang 1, jadi x kuadrat. Kemudian bx pangkat 2 diturunkan, 2 ketemu b, jadi 2b. X pangkat 1 ditambah 2. 2 ini konstanta ditunjukkan 0. Ya, nggak usah ditulis lah ya. Oke, sementara di soal dikasih tahu bahwa y aksennya ini adalah 12x kuadrat tambah x. Ya, 12x kuadrat tambah x. Artinya x ini adalah koefisiennya 1 ya, atau 1x ya. Nah, kita dapat tadi 3a x pangkat 2 tambah 2bx. Sehingga bisa kita ambil kesimpulan koefisien x kuadrat sama dengan koefisien x kuadrat. Ya, jadi 3a ini ya sama dengan 12. Nah, atau A-nya sama dengan 4. Nah, selanjutnya koefisien X 2B sama dengan koefisien X1. Maka kita peroleh ya 2B ini sama dengan 1. Sehingga B-nya sama dengan 1/2 atau 0,5. Nah, pertanyaannya adalah A tambah B. Berapa nilai A tambah B? Maka A tambah B adalah 4 tambah 0,5 atau 4,5. Oke ya, jadi kita pilih opsinya yang A untuk soal nomor 7. Oke, demikian pembahasan untuk fungsi aljabar turunannya.